Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Masjid Kuliah Subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali dalam majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu kita tidak dipertemukan ya karena satu dan lain hal. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan karunia pada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan. Satu hal yang patut kita selalu syukuri bahwa kita bertemu alhamdulillah masih dalam keadaan muslim iman, karena kenikmatan kesehatan itu ada batasnya, tetapi iman Islam itulah yang akan senantiasa kita harapkan tidak ada batasnya dan terus meningkat sampai kemudian kita bertemu dengan Allah di hari kepastian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin mengulangi pertemuan yang kemarin pada beberapa waktu yang lalu belum sempat selesai, yaitu tentang sebuah hadis di mana terjadi pada Bani Israel, tentang kisah orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang menimpa mereka, yaitu penyakit kusta, penyakit botak dan juga penyakit buta. Ya Allah kemudian menghendaki ingin menguji mereka itu. Ya, hadis yang ke-65 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan pada beliau, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasata min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabadaliyahum fa ba'atha ilahi malaka. Jadi Allah pengen menguji orang-orang yang ada di Bani Israel. Dulu di Bani Israel itu ada 3 orang yang kemudian menderita penyakit. Yang pertama menderita penyakit kusta, yang kedua menderita penyakit kepalanya botak, dan ketiga menderita penyakit buta. Kita dengan kabar dari Rasulullah SAW terhadap cerita-cerita Bani Israel itu kita harus yakin. Jadi cerita tentang Israiliyat, ya, cerita-cerita yang terjadi di Bani Israel itu, kalau kemudian itu dikabarkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita wajib beriman, mengimaninya, ya. Tetapi kemudian kalau itu tidak ada di kabar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengambil sikap tidak meyakininya tetapi juga tidak mengingkarinya, karena memang Israel itu adalah Israel bin Ibrahim, ya, kemudian yang menurunkan beberapa nabi, ya, kemudian saudaranya Ismail. Akhirnya kemudian Allah memberikan
karunia nabi-nabi pada Bani Israel, dan kemudian ada syariat-syariat dari Israel itu yang kemudian itu memang datang dari Allah, tetapi karena tidak ada jaminan bahwa kisah itu benar, tetapi juga bisa jadi memang benar, sehingga kita kalau tidak kisah-kisah itu tidak disampaikan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita tidak boleh mengingkari tetapi juga tidak meyakininya, kita mendiamkan saja ya. Kemudian untuk kisah yang kita sampaikan ini adalah kisah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita penyakit, yaitu penyakit kusta, penyakit botak, dan juga penyakit buta. Kemudian Allah hendak menguji mereka dengan kemudian mengirimkan malaikat kepadanya. Fa'atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik, qala launun hasanun wa jildun hasan ya. Kemudian malaikat pertama mendatangi orang yang berpenyakit kusta, kemudian berkata ya, dengan keadaan yang dialami oleh orang tersebut, kemudian malaikat yang kemudian datang dalam ujian, memberikan ujian, itu datang kepada orang tersebut, apa yang paling kamu sukai? Nah, kemudian orang tersebut menjawab, ya karena kusta itu ya kulitnya tidak enak ya, tidak enak dilihat, dan kemudian mungkin ada gatal-gatal dan sebagainya. Dia menginginkan ya warna kulit saya ini yang bagus dan kulitnya pun juga indah. Wa yadhabu anni alladzi qadaroni annas ya, dan kemudian hilangnya penyakit dariku ini yang membuat orang menghindariku ya, merasa jijik melihatku atau bertemu denganku gitu. Jadi ada permintaan yang banyak ini pada orang ini ya. Jadi dia punya permintaan kulitnya menjadi indah ya, kemudian warnanya juga bagus, dan kemudian juga penyakitnya hilang ya. Kemudian malaikat famasahu fadhahaba anhu fadharahu fa'atiya launan hasana ya. Kemudian malaikat itu mengusap tubuhnya, maka kemudian hilanglah penyakit itu ya, penyakitnya itu hilang, kemudian warna kulitnya pun juga menjadi bagus ya. Kudune lah seneng banget gitu toh. Tapi kemudian ujian yang berikutnya datang, waqala ayyumali ahabbu ilaik ya, harta apa yang kamu sukai gitu. Jadi diberikan kesembuhan, kemudian ditawari lagi, nah wis koyo ngono, pengin harta apa kamu ya. Waqala al ibilu au qala al baqaru ya sakurrawi ya. Jadi perawinya ragu-ragu apakah unta atau sapi ya, menjawab ya, aku menginginkan harta berupa unta begitu. Wa katiana kota usoroa ya, kemudian diberikanlah seekor unta yang hamil ya. Ya, padanya diberikan unta yang hamil. Faqala barakallahu laka fiha. Jadi kemudian malaikat mendoakan ya dengan pemberian tadi, semoga Allah memberikan berkah kepadamu melalui unta ini. Nah, ini orang yang pertama yang punya penyakit kusta itu diberi ujian di penyakit, kemudian disembuhkan gitu ya, disembuhkan, kemudian ditawari benda apa, harta apa, kemudian memilih unta. Kemudian kepada orang yang kedua, fa'atal aqra'a faqala ayyusa'in nahabu ilaik, qala ya sa'run hasan ya. Fayadhahabu anni hadzalladzi qadirun linnas ya. Kemudian malaikat mendatangi orang yang berkepala buta ya, kemudian seraya berkata, apa yang kamu sukai ya. Kemudian ia menjawab, aku menginginkan rambut yang bagus
dan hilangnya penyakit dariku. Jadi rupanya kepala botaknya itu bukan botak halus, tetapi botak karena penyakit begitu ya. Jadi orang juga jijik melihatnya itu, sehingga dia ketika ditanya pengen apa kamu, aku pengen rambut yang halus dan juga hilangnya penyakit dari kepalaku ini yang membuat orang jijik melihatku. Nah, kemudian sama dilakukan hal yang sama oleh malaikat yang diutus tadi. Famasahu anhu a'tiya sa'ron hasana. Malaikat itu kemudian mengusap kepalanya hingga hilanglah penyakitnya, dan kemudian tumbuhlah rambut yang bagus ya. Faqala ayul mali ahabu ilaik. Ya, kemudian diberikan ujian yang kedua, ditanya harta apa yang kamu sukai ya. Al-baqaru, kemudian qala al-baqaru, menginginkan aku pengen sapi. Wa atiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu lak fiha. Dan kemudian malaikat memberikan seekor sapi yang juga keadaan yang hamil, dan kemudian disertai dengan doa, semoga Allah memberikan berkah kepadamu melalui sapi ini. Ya, ini orang yang kedua diberi ujian buta karena penyakit, kemudian disembuhkan dan diberikan harta berupa sapi. Fa'atal a'ma faqala ayyusa inahabu ilaik qala ayyarudallahu ilayya basori fa'abasirun nas. Nah, kemudian malaikat mendatangi orang yang kena penyakit buta itu, kemudian berkata, apa yang paling kamu sukai? Ya, kemudian ia menjawab, Allah mengembalikan ya. Jadi tidak langsung kemudian disampaikan aku menginginkan, nah, tetapi dikembalikan dulu kepada Allah. Aku menginginkan Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi bukan sembuhnya aku dari buta ini, tetapi disandarkan kepada Allah. Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Permintaannya sederhana ya. Jadi tidak muluk-muluk sehingga orang tidak jijik melihatku ya, tetapi pengen aku bisa melihat, gitu saja. Famasahu faradallahu ilaihi basarahu ya, basarahu ya. Kemudian malaikat juga mengusap ya penyakitnya itu, matanya itu, sehingga Allah mengembalikan penglihatannya ya. Kemudian malaikat tadi juga mengucapkan ya, bersabda pada orang tersebut kata yang sama dengan orang yang pertama dan kedua tadi. Fa ayyul mali ahabu ilaik, maka harta apa yang kamu sukai? Ya, nek wis kaya ngono kuwi njok apa? Faqala al-ghanam ya, aku menginginkan seekor kambing ya, jadi menginginkan kambing. Fa atiya satan walidan, kemudian dia pun juga diberi kambing yang hamil juga ya. Nah, jadi itu ujian kekurangan berupa penyakit, tapi kemudian Allah memberikan ujian lagi kesembuhan. Jadi kesembuhan dari penyakit itu juga ujian ya, bukannya kemudian penyakitnya saja itu adalah ujian, tetapi sembuhnya seorang dari sakit itu pun juga ujian ya. Kemudian kekurangan harta itu ujian, tetapi diberikannya harta itu pun juga ujian. Jadi Allah itu menguji itu dengan kekurangan maupun kelebihan. Tidak hanya yang kekurangan saja yang diuji, tetapi kelebihan pun juga diuji jajal ya. Sehingga ada istilah dalam masyarakat itu, kuat ngerkoso ning ora kuat mulya. Karena apa? Ketika dia diuji dengan kemiskinan itu biasanya kuat ya, dia berharap ya, tekun beribadah,
tetapi ketika kemudian perdagangannya lancar ya, kemudian dia mulai meninggalkan sholat jamaah. Ya, suwi-suwi asar karo duhurnya wah repot banget iki sing berdagang itu kaya ngene akhirnya wis jamak enake ora apa-apa to. Apa meneh ada sebab-sebab wong karo safar sih itu awalnya dengan cobaan safar itu akhirnya jamak, akhirnya ora safar pun karena ribut melayani manusia maka itu jamak. Suwi-suwi lali sunatnya wis ora katut. Nah ini jadi dia kuat ngerkoso tapi ora kuat mulia. Jadi ujian itu tidak hanya karena keterbatasan, kekurangan, tetapi juga ketercukupan, bahkan kelebihan itu pun juga adalah satu ujian. Wa anta jahadani fa wa waladan hada wa kana li hada wa den minal ibili wala hada wadin minal bakari wala hada wadin minal ghanam. Ya, jadi beberapa waktu kemudian hewan-hewan yang diberikan pada si mantan penyakit kusta, mantan penyakit buta dan mantan penyakit buta tadi beranak pinak sehingga penuh lembah-lembahnya itu dipenuhi dengan hewan-hewan ternak yang sudah didoakan oleh malaikat tadi ya. Jadi malaikat mendoakan ya doa tentang malaikat ini makbul ya, karena malaikat itu selalu mentaatinya, tidak pernah bermaksiat. Malaikat kok mendoakan ya tentang benda harta-harta yang diberikan tadi, maka kemudian lembahnya menjadi penuh dengan hewan ternak ya. Ada satu lembah penuh dengan unta, satu lembah lagi penuh dengan sapi, dan satu lembah lagi penuh dengan kambing. Innahu atal abrasu fi surati wa hayatihi. Kemudian malaikat itu pun mendatangi satu persatu, diawali dengan mendatangi orang yang berpenyakit kusta dalam bentuk keadaan seperti keadaan dulu dia mengalami. Jadi kepada orang yang berpenyakit kusta yang sudah tidak ada bekas kustanya itu wis jadi kulitnya indah, tidak hanya bersih tetapi indah. Kemudian dengan kelebihan harta berupa unta-unta itu, ada orang yang datang dengan membawa itu menyerupai dia dahulu ya, dengan orang berpenyakit kusta tidak mempunyai apa-apa ya. Kemudian orang tersebut, malaikat yang menyerupai manusia tadi berkata, rajulun miskinun qadi ing qata'at bial jibalu fi safari fala balagoliya al yauma illa billahi summa bika. Kemudian malaikat tadi berkata, aku ini seorang miskin ya, yang kemudian kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada yang kuharapkan dapat memberikan pertolongan kecuali Allah kemudian pertolonganmu ya. Jadi ya, ini ada beberapa manfaat. Jadi kita itu kalau menyebutkan penyebab keselamatan misalnya, itu jangan karena Allah dan karenamu ya, tapi karena Allah kemudian karenamu ya, karena jadi tidak disejajarkan tetapi dikemudiankan ya. Jadi tidak menyamakan penyebutannya sejajar dengan Allah ya, mergo karena Allah dan juga karena kamu gitu, tidak, tetapi karena Allah kemudian karena kamu ya. Kemudiannya itu karena sesuai kehendak Allah ya. Jadi Allah menghendaki dirimu yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah karena Allah kemudian kamu
memberikan pertolongan sehingga aku iso ora kepleset, ya seperti itu. Ya. Nah demikian juga malaikat ini memberikan pengajaran, ya saya ini tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya kecuali pertolongan. Kalau kemudian Allah ya memberikan pertolongan, kemudian kamu juga menolong saya, ya menolong dengan tadi ya permintaan ini, ya as'aluka billadzi a'tokal launan hasan, ya wal jildul hasan wal malu bairon ataballahu bihi fi safari. Maka aku meminta kepadamu dari zat yang telah memberikanmu warna kulit yang cantik. Jadi mengingatkan nikmat Allah yang dulu diberikan, ya jadi menyebutkan nikmat-nikmat Allah itu adalah salah satu sunnah untuk meminta pertolongan, ya kemudian juga memberikan kamu harta, ya memberikan kamu harta, maka ya berikan aku seekor unta saja supaya aku dapat melanjutkan perjalananku. Faqala al-haququ kasirotun, ya maka orang tersebut menjawabkan, wah maaf ya, hak-hak yang harus ku penuhi banyak. Nah, jadi tanggunganku ke bener kae, untuk oke, tetapi tanggunganku ke yo akeh, ya anakku ke cilik-cilik, ya kayak do sekolah, ya kemudian aku ke yo urung aman secara keduniaan, masih banyak yang harus aku tunaikan, ya maka mohon maaf, ya aku nggak bisa. Kemudian malaikat tadi yang menyerupai orang yang kusta tadi itu berkata, faqala ka'anni a'rifuka, ya koyone aku alam takun abroso, yakdurukan nas fakiron fa'atakallah, ya kemudian koyone aku ke kenal karo kamu itu, ya aku mengenal kamu, bukanlah kamu dulu juga berpenyakit seperti aku yang punya penyakit kusta yang dicaci maki manusia dalam keadaan fakir, kemudian Allah memberikan rahmat kepadamu sehingga kamu seperti sekarang ini. Ya, tadi diingatkan, kemudian oh iya ngono ya, tetapi karena sudah lupa, ya, kemudian malah menjawab orang tersebut, ya innama waristu hadzal malu kabiron au kabir, ya sesungguhnya aku mewarisi harta ini turun temurun, ya dari kakek nenekku, ya dari orang tuaku, ya jadi tidak karena kemudian diberikan Allah, tetapi disebutkan harta ini bukan diberikan Allah, tetapi ini adalah warisan orang tua. Faqala in kunta kadziban fasayyar kawahu ila ma kunta, ya jika kamu berdusta semoga Allah menjadikanmu sebagaimana keadaanmu sedia kala, ya jadi malaikat berdoa lagi, ya doa malaikat itu makbul, ya dikabulkan. Nah malaikat berdoa seperti ini, nek kamu ngapusi kamu dikembalikan, nek kamu benar ya tidak akan jadi jatuh miskin dan berpenyakit kusta tadi. Ya kemudian fa'atal aqra'a fi suratihi fa hayatihi fa qala lahu mislama ma qala li hadza wa radda alaihi mislama radda hadza wa qala in kunta kadziban fasarakallahu ila ma kunta. Kemudian orang itu mendatangi orang yang berpenyakit buta dalam keadaan seperti dulu dia berpenyakit tadi, ya orang duwe, ya kemudian dalam keadaan buta. Malaikat itu mengatakan seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama yang penyakit kusta tadi, dan jawabannya pun juga
sama, sehingga malaikat kemudian mengatakan ya, ingkung takaliban fasayakallahu ilayya ma kunta. Jika kamu berdusta, mudah-mudahan Allah mengembalikanmu seperti keadaanmu sedia kala. Ya, jadi sama. Fa atal a'ma fi suratihi fa hayatihi fa qala rajulun miskinun wa ibnus sabil in qata'at biyal jibalu fi safari fala balagha liyal yauma illa billahi summa bika as'aluka billadzi radda alaika basaruka satan ata ballahu biha fi safari. Ya, kemudian orang tadi, malaikat tadi mendatangi orang yang berpenyakit buta dalam bentuk dan keadaan seperti yang dialaminya dulu sebagai seorang yang buta. Kemudian malaikat tadi berkata, aku ini seorang laki-laki yang miskin, yang kehabisan bekal dalam perjalananku. Tidak ada sesuatu yang dapat kuharapkan memberikan pertolongan pada hari ini selain Allah, kemudian pertolongan kamu, ya. Maka aku minta seekor kambing kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu untuk dapat melanjutkan perjalananku. Jadi sama permintaannya itu sambil menyebutkan bahwa dulu, ya, dengan redaksi yang sedikit lain, ya, tetapi dulu kamu juga buta, Allah mengembalikan penglihatan kamu, maka aku minta, ya, agar kamu memberikan seekor kambing sebagai bekal perjalananku. Nah, jawaban orang yang ketiga ini, faqala qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basori, ya, fahud ma syi'ta wadi ma syi'ta fawwahu ma atshaduka al yauma bisain akhadtuhu wahu azza wa jalla. Kemudian orang tadi berkata, dulu aku juga buta. Ingat, ya, ternyata yang orang ketiga ini ingat. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu tidak mau. Ya, demi Allah aku tidak akan memberatkanmu. Artinya kalau kamu mengambil sesuatu dariku kemudian tak akan bayar ke ora, ya, dari sesuatu, maka ambillah itu karena Allah, ya. Waqala amsik malaka. Kemudian malaikat menjawab, jagalah hartamu. Fa innama, ya, ibtulitum faqad radhiyallahu anka fasakhito ala sohibuka. Ya, jagalah hartamu, sesungguhnya kamu sedang diuji. Sesungguhnya Allah meridhoimu dan memurkai kedua temanmu yang tadi, yaitu berpenyakit kusta dan berpenyakit buta tadi. Jamaah pengajian kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak hikmah, ya, banyak manfaat, banyak faedah. Yang pertama bahwa tentang kisah tadi, Rasulullah SAW menyampaikan tentang berbagai kisah yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Nabi Israel, ya, umat Bani Israel itu untuk kemudian diambil pelajaran. Ketika kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mempercayainya, mengimaninya bahwa itu memang terjadi dan itu kemudian dari Allah dan Rasulnya, dan kita wajib mengimani dan itu ada manfaatnya kalau kita mengkajinya. Itu diantara faedahnya. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa malaikat itu bisa menyerupai, ya, dengan izin Allah bisa menyerupai manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan menyerupai, tapi dengan bentuk yang sesungguhnya ciptaan Allah ya juga bisa. Tetapi kemudian pada kisah ini Allah memberikan kemampuan pada malaikat
untuk kemudian menguji dengan menyerupai manusia. Ya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak pernah diuji. Bahkan setiap saat selalu diuji. Ketemu sopo, mungkin ketemu orang miskin toh, jajal kayak ono rezeki tak jajal aku rada ora duwe, aku tak menguji. Tidak mungkin, bukan malaikatnya, tetapi malaikat menggerakkan ya seseorang untuk mendatangi kita, kemudian minta dari kita sesuatu, baik sedikit atau banyak ya. Nah, itu adalah suatu ujian. Meskipun kemudian banyak sekali memang orang yang memanfaatkan profesi minta-minta ya, dan kita tidak ada kemudian kewajiban untuk memberi ya, karena ini wis dadi profesi gitu. Di setiap perempatan itu ono ya. Kalau kita suatu saat pengen memberi ya silakan diberi tanpa harus mengomel ya. Kadang kita memberi tapi sambil menggunjing ya, itu kemudian pemberian kita menjadi tidak berpahala. Nek dengan pengen memberi ya memberi saja, ikhlaskan. Dan kalau tidak ya tolaklah dengan senyum, karena senyum itu sedekah ya. Kembali bahwa malaikat itu memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap ujian tadi, bahwa orang apabila bersyukur maka la azidanakum ya, la in syakartum la azidanakum ya. Nah, ternyata dua orang yang pertama, yaitu orang yang berpenyakit kusta dan berpenyakit buta, itu dia diberikan karunia setelah diuji dengan kekurangan, mungkin lulus, kemudian diuji dengan kesembuhan, dengan harta, dia tidak lulus, dia tidak syukur ya. Walain kafartum inna azabi lasadid ya. Kemudian ketika kamu ingkar maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dan dia orang yang orang pertama dan kedua tadi, dia tidak bersyukur, tidak ingat, bahkan tidak hanya tidak syukur tetapi tidak ingat terhadap nikmat Allah ya. Kita itu disuruh mengingat nikmat-nikmat Allah itu sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah, orang tersebut diingatkan saja tidak mau mengingat ya. Dulu kamu itu kan berpenyakit seperti aku ya, yang buta, yang miskin, orang jijik melihat kamu ya. Lalu Allah memberikan rahmat yang seperti itu. Oh tidak ya. Jawabannya oh tidak, aku seperti ini, harta ini aku warisi dari kakek nenekku ya, dari orang tuaku. Nah, dia malah mengingkari ya, tidak hanya ingat, bahkan tidak syukur, bahkan kufur mengingkarinya. Sehingga malaikat kemudian dengan doanya tadi wis komplit, doanya dikabulkan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, maka terkabullah doa itu, dia dikembalikan lagi menjadi orang yang berpenyakit kusta dan buta dan serta miskin tadi ya. Kita berlindung, semoga Allah memberikan kita selalu hati yang istiqomah dalam kesyukuran kita, baik dalam amal-amal kita ya, selalu mengingat kita kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, beribadah kita yang baik. Jamaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan, tentu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita gali lebih lanjut, tetapi pada kesempatan hari ini mohon maaf tidak bisa terlalu panjang lebar karena ada satu dan hal ya. Saya masih harus terapi terapi seminggu 2 kali ya. Kemudian pada hari ini karena nanti siang nanti itu mau ada urusan ya, menjemput anak, sehingga yang biasanya terapinya siang pada Jumat ya, saya
minta geser hari, yaitu pada pagi hari ini, sehingga pagi hari ini saya harus menjalani terapi sehingga tidak bisa berlama-lama di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.